Ya, nama gua Muhammad Reza, umur gua 31 tahun, pekerjaan gua sebagai kontraktor rumah sih, lebih banyak rumah. Job desk-nya lebih bertanggung jawab atas suatu project sih ya. Dari semua, dari hulu ke hilir, termasuk project-nya ini pekerjaannya itu sesuai dengan timeline dan bentuknya, koordinasi dengan anak buah, pekerja, dan juga lebih koordinasi dengan klien juga sih, hampir. Jadi semuanya sebagai perantara juga dan ya lebih banyak tanggung jawab sih ya. Itu jadi gua itu memang ya mengorganize anak-anak buah, karyawan segala untuk misalnya hari ini apa yang akan dikerjakan, progresnya udah sampai mana gitu sih. Itu juga nanti gua yang akan nge-report ke klien juga, jadi untuk progres pembangunannya. Itu paling lama sih gue so far ada yang setahun ya, itu untuk rumah yang skalanya lumayan besar ya, itu biasanya sih setahun. Tapi kalau untuk residensial yang kecil-kecil yang nggak terlalu besar itu rata-rata sekitar 5-6 bulan lah untuk proses pengerjaan satu rumah ya. Gue sih mulai kerja kayak gini itu sekitar sudah 8 tahunan lah ya. Dari tahun 2014-15 lah, itu di akhir-akhir 14-15 sampai sekarang ini. Kayaknya kalau kayak gitu akan selalu tetap belajar terus deh untuk kita berkualitas atau enggak, karena setiap proyek itu punya kesulitan masing-masing, apalagi zaman sekarang juga desain itu udah makin berkembang ya, nggak bisa dengan pattern yang sama kayak dulu. Memang pekerjaan ya itu aja, jadi kita harus tetap terus belajar lagi. Ini sekarang lagi yang lagi musim itu seperti apa, cara membuatnya itu seperti apa, kayak gitu-gitu, itu terus belajar lagi. Kalau background pendidikan gue sebenarnya bukan di sipil, tapi awalnya memang gue suka dengan rumah, lebih ke desainnya ya, bentuk. Jadi gue mulai belajar lah. Awalnya ya lebih ke bentuknya seperti apa ya, tapi pengalaman berjalannya waktu kita juga harus belajar lah kekuatan, karena ini kan bukan pekerjaan yang main-main, karena berhubungannya ini dengan rumah dan yang akan ditempatin ya sebisa mungkin ya seumur hidup. Jadi ya background penting, tapi ya di lapangan juga itu akan banyak case-case baru yang bakalan kita harus pelajarin sendiri lagi nanti di depan. Biasanya sih kalau gua memang ini tukang gua ini udah ngikut gua udah lama, dan mereka itu biasanya dari satu daerah aja. Jadi ya memang si mandor gue ini maunya ngambil anak-anaknya itu yang memang dari daerahnya mereka. Itu dengan alasan satu, tetangga gitu kan ya, banyak yang dari keluarga juga. Jadi untuk koordinasi di lapangan itu lebih enak. Jadi kalau misalnya ada orang lain, banyak orang-orang yang tidak dikenal, itu biasanya itu yang bakalan muncul konflik antar tukang di proyek gitu-gitu ya, karena satu dan yang lainnya itu dari tempat yang berbeda. Itu tuh banyak, kadang-kadang suka ada gesekan kayak gitu. Jadi untuk menghindari itu ya pekerja gue sih rata-rata biasanya mereka maunya yang dari satu daerah aja. Jadi kalau misalnya ada konflik pun, kalau ada kayak gimana, bisa langsung diselesaikan saat itu juga. Iya, biasanya gue itu per project gue perhatiin sih dari beberapa tukang yang sudah lama ikut sama gue misalnya, terus komunikatif. Itu lumayan penting sih gue. Jadi kayak kalau misalnya gue lagi ada nanya atau ada minta nanya progres, biasanya ada beberapa yang memang tukang itu komunikatif dan bisa ngasih solusi gitu-gitu. Yang kayak gitu biasanya gue
nanti kalau udah lama dia bisa jadi kepala tukang masing-masing project tuh, jadi bisa gua andalkan lah, bisa gua kasih kepercayaan untuk memegang satu project, dia yang akan bertanggung jawab untuk report, laporan, dan ada kendala apa aja di lapangan seperti itu. Borongan itu biasanya kita memang untuk pengerjaan lebih cepat, dan memang untuk biaya itu kalau borongan kita sudah bisa memprediksi nilai yang pas akan segitu gitu, nilainya itu akan segitu, nggak akan jauh-jauh dari nilai borongannya karena dari awal sudah dihitungkan. Tapi kalau harian terkadang memang karena memang lebih detailing ya, itu biasanya waktu lebih lama dari borongan gitu. Nah kalau harian kelebihannya itu mungkin lebih mudah untuk kita kontrol ya, karena di pekerjaan misalnya, jadi kalau nggak ada yang nggak rapi atau apa, itu kita komunikasinya enak dengan tukang harian gitu. Ya itu sih komunikasi sih, makanya gue tadi bilang gue butuh setiap project gue itu ada orang yang gue percayakan untuk komunikasinya bagus ke gue, itu sih. Dan ya banyak-banyak kita kontrol juga ya, misalnya kita kontrol, kita tanya apa yang kendalanya atau apa gitu-gitu kan. Biasanya mereka itu ada beberapa hal yang mereka nggak tahu ini harus diapain, jadi kalau kita nggak tanya juga dia nggak dikerjakan dulu sama mereka kan. Suka dukanya ya, satu dari jam kerja lumayan fleksibel, walaupun memang banyaknya nanti akan di lapangan ya, mobile gitu, tapi ya gue suka sih, memang gue lebih suka pekerjaan itu yang memang banyak keluar dan banyak di lapangan. Dan juga ya karena ini kan kalau kayak gini kan project harus kita yang cari ya, jadi kita yang cari ya, keuangannya itu juga tergantung gimana gua bekerja keras gua itu sendiri, bukan ya ini menurut gua ya. Kalau kantor itu kan ada bulanan, itu lu udah terpatok berapa uang yang lu dapatkan hasil pekerjaan lu itu. Kalau ini kan ya kalau lu nggak kerja ya nggak ada uangnya, tapi ya kalau lu bisa kerja keras ya insya Allah lebih bisa banyak gitu. Jadi semangat tanpa henti itu kerja keras ya, dan nggak gampang kendor. Yang paling penting sih memang fisik tuh harus bugar dan semangat sih, biar kerja itu makin satset juga kita jadi ngejalanin hari.